Rai Ramadan ya itu kangge makan mau nyata kubur mudah-mudahan jangan satu kali ini saja pangestunya nggih lancar semua sehat semua. Nah ini Bu Sarwan Kok anaknya kok ngerti kula mau sampean omong ini Bu ya. Alhamdulillah Pak Jejek, Pak Bambang. Ayo. Monggo ini jadi ini dari masjid ya. Ya kalau iso aku besok mulih nang penonton itu. Oh malam Rabu masjid. Ya dari Pak Jejek ya. Ya Pak Takin ya. Pak Takin. Pak Takin. Jejek kita ya. Amin. Kali. Ini sekolah nang ndi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di bulan Ramadan yang barokah ini dari Basnas kita bisa membagikan sembako. Alhamdulillah ini kita bisa menyalurkan dari hasil Basnas kemarin sebanyak 53. Amin, 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 53 paket. Mudah-mudahan ini membawa berkah, barokah, ya. Jangan dijual ini Mas Amuna ini camat. Ya, dikasihkan istri. Iya. Dipuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan mumpung ini ayat ini. Makanya kami dari pengurus yayasan, karena ketika kami dengan teman-teman diberi amanah, saya menggunakan pendekatan legalitas formal. Untuk zakat pun maka kami tidak menggunakan pendekatan panitia. Sebab kalau kepanitiaan itu tidak formal, artinya tidak diakui oleh undang-undang. Maka kita ngurus UPZ sebagai bagian dari tugas Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Sehingga alhamdulillah 2 tahun ini kita resmi amil kita ini bukan amil abal-abal, amil yang memang mendapat tugas dari negara. Jadi kalau panjenengan mau titip ke UVZ-nya Masjid Al-Hikmah monggo. Kalau panjenengan percados, kita sudah punya pengurus unit pengumpul zakat dan laporannya tiap tahun kita berikan ke Basnas. Karena dulu berdirinya itu belum ada Basnas Surabaya, langsung Basnas Provinsi SK-nya itu. Jadi kalau panjenengan percados monggo titip zakatnya, baik zakat fitrah maupun zakat mal ke UPZ. Alhamdulillah kita ini UPZ resmi ya. Nah itu jadi kenapa harus resmi ya, saya khawatir nanti di akhirat ditakoni oleh apapun harus resmi. Masjid kita sudah resmi ya. Masjid ini punya identitas, database-nya masuk kepada database Kementerian Agama. Jadi bukan masjid abal-abal. Jadi memang masjid yang diakui oleh negara. Punya nomor punya nomor induknya ya itu. Nah, kenapa? Ya karena saya pengurusnya. Kalau mungkin yang lain nggak mikirkan itu. Nah, saya selama itu makanya kamu ketika diberi amanah dan di mana saja bukan di sini, masa legalitas itu menjadi bahan acuan. Bangunan ada izinnya semua, ada urus IMB, kita urus IMB-nya. Mau bangun lagi, alhamdulillah IMB-nya sudah turun, cuman duitnya durung ono. Jadi mohon maaf, jadi kami itu memang pendekatannya pendekatan ini.
Jadi kalau ada bapak-bapak tanya, kenapa ada UPZ-UPZ-an? Nah, beda. Nah, kalau dulu nggak perlu UPZ-UPZ-an kan ya. Kalau ada yang percaya ya monggo, tidak ada yang percaya alhamdulillah. Karena apa? Gak ono sing dikerjakan. Kalau akeh kan repot. Ya alhamdulillah dengan UVZ ini kita bisa hasilnya itu yang nitipkan zakat ke kita, ada yang digunakan untuk memang mustahik. Makanya saya minta bapak-bapak dan ibu-ibu, ada tetangganya by name, by address terkait apakah ini layak dikategorikan mustahik atau tidak, monggo di data yang baik. Nah, saya ingin di sini di masjid ini nanti punya database mustahik, sehingga ketika menyalurkan zakat hasil dari UPZ itu jelas. Ya, jangan. Yang kedua, syukur kalau ada data muzaki, database tentang orang-orang yang zakat. Oh ini zakat mal Budirun setiap tahun 1 miliar zakat malnya. Nah, kemudian Bu Bambang setiap tahun 2 miliar namanya. Seneng adanya ya. JJ setiap tahun yen ono. Duitnya yen ono. Jadi mohon maaf karena perlu saya jelaskan terkait dengan supaya kita ini tidak menjadi beban, sebab dengan adanya undang-undang pengelolaan zakat, nah itu bahkan wali kota Solo itu Mas Gibran itu, bahkan sekarang Pak Eri wali kota Surabaya juga begitu, jangan sampai, coba baca edarannya, membayar zakat kepada amil-amil yang tidak terdata oleh Basnas. Nah, saya ingin menaikkan statusnya itu dari UPZ nanti naik kepada LAS, lembaga amil zakat. Nah, kalau sudah LAS itu diaudit barang, Bu. Jangan ini diaudit oleh bahkan ada infeksi oleh Kementerian Agama. Jadi supaya melatih teman-teman ini disiplin berdasarkan ketentuan menurut agama bener, menurut tuntunan aturan negara juga bener. Jangan bener karepe dewe-dewe, ada standarnya kebenaran itu ya. Jangan ngawur. Kebenaran agama ada standarnya. Kebenaran negara regulasi atau peraturan. Nah, jadi oleh karena itu, bapak-bapak di UPZ itu monggo mulai hari ini ngantos tutup bulan Ramadan sudah bisa dititipi. Tapi kalau zakat fitrah itu sifatnya titip. Kapan zakat fitrah itu wajib dikeluarkan? Nah, siapa saja yang menyaksikan atau menghadiri terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Oleh karena itu, kalau ada yang bayar sekarang, kategorinya titip. Jadi kalau mati, yang titip itu ya harus dikembalikan zakat fitrahnya itu. Berbeda dengan zakat mal. Kalau zakat mal itu long time, wah ada bahasa long time barang. Ya, sepanjang tahun. Karena apa? Zakat mal itu ada yang haul dan ada yang hasod. Nah, haul itu 1 tahun durasinya itu, hasod itu setiap panen. Ini hasil dari pengumpulan UVZ ini kita publish ya. Kita umumkan. Jadi UVZ Kebonsari tahun ini terhimpun zakat fitrah sekian, beras sekian ton, dalam bentuk konversi uang sekian puluh juta. Ya alhamdulillah sudah bisa digunakan untuk membantu orang yang tidak bisa menembus ijazah anaknya, yang tidak bisa menembus ijazah. Alhamdulillah ada memberi semacam santunan kepada mustahik. Dan bila perlu nanti makanya saya ingin database by name by address tentang siapa yang layak jadi mustahik di Kebonsari sudah terekap di sini ya.
biar kita pentelengi, kemudian disurvei layak enggak sih ini itu dikatakan mustahik supaya tidak zalim. Nah, itu sebab zakat ini jelas inamas shadaqatu lil fuqara'i wal mas, jelas. Kalau zakat enggak boten angsal, orang yang kondisinya bukan mustahik berpura-pura mustahik, nah, maka bahkan sampai Rasulullah ini mengingatkan kepada cucunya beliau yang makan 1 biji kurma dari harta zakat wajib dimuntahkan lagi. Itu 1 biji loh ya, sudah di mulut, padahal untuk digantikan bisa mestinya ya. Kalau kita betul-betul, nah disitulah mengapa kita di sini agak ini ya, agak cermat lah kalau bisa itu. Makanya muzaki, syukur kalau muzaki Kebonsari juga terdata, sehingga ketika yang sadar sudah mulai mengeluarkan zakat tercatat. Kalau percaya kepada UVJ-nya Masjid Al-Hikmah. Kalau percaya dosnya monggo, wong sekarang alhamdulillah. Bahkan saya ini nganjurkan kalau bisa musola-musola di Kebonsari ini kalau ingin menerima zakat ya daftar jadi UVZ itu, dan gampang itu daftar dari UVZ-nya. Kebetulan ketuanya Basnas Surabaya itu ya teman dulu pernah kerja di Unsuri juga itu, Mas Hamzah itu ya, 3 hari yang lalu baru rapat dengan saya itu. Monggo ya, itu kaitannya dengan supaya kita ini sodakoh kita, infak kita. Nah termasuk fidyah. Kalau panjenengan ada keluarga yang kebetulan tidak uzur ya, tidak bisa puasa, kan dikonversi dengan fidyah. Kami juga UVJ menerima hanya titipan fidyah. Nah karena cara perlakuannya beda. Kalau fidyah itu bisa outnya tuh bisa langsung in sekarang, outnya sekarang sudah bisa, itu kalau fidyah. Nah kalau zakat fitrah nanti dibagikannya itu yang bener itu sebetulnya malam hari raya Idul Fitri paling tidak, tetapi tidak harus habis ya. Jadi jangan salah lola. Yang wajib itu dari muzaki kepada amil itu wajib tepat waktu, tetapi dari amil kepada mustahik itu bisa bisa dilihat. Kalau memang mustahiknya pada hari raya numpuk ya, nanti ya 1 bulan kemudian atau 2 bulan kemudian atau 3 bulan kemudian baru diberikan supaya tidak mubadir. Karena kita ini zakat ini memang untuk betul-betul menangani kebutuhan pragmatis, istilahnya itu untuk kebutuhan yang bersifat karitatif, bahasa kerennya itu. Nah kalau wakaf memang kebutuhan untuk investatif, nah ya untuk investasi. Ini kita bisa menyelenggarakan acara yaitu bantuan pendidikan dan pembagian sembako. Bantuan ini pun juga tidak sedikit, juga lumayan, tapi ini saya kembalikan lagi, itulah dari kepercayaan masyarakat akan kita kembalikan lagi kepada masyarakat. Jadi kita transparan. Al-Hikmah di Kelurahan Kebonsari ini saya aturkan terima kasih, dan juga warga-warga Kelurahan Kebonsari yang sampun rawuh di sini. Matur nuwun sangat. Banyak-banyak terima kasih kepada Yayasan Masjid Al-Hikmah ini karena sudah berpartisipasi kepada warga Kelurahan Kebonsari, baik itu dari segi pendidikan maupun juga terkait ekonomi, terkait perekonomian di masyarakat Kelurahan Kebonsari. Apalagi terkait pendidikan ini, saya ternyata nggak perlu sampai jauh.
Nuwun izin kabar matur yang saya muliakan dan saya hormati Ibu Lurah Kebonsari beserta jajarannya. Alhamdulillah pada pagi hari ini dan insya Allah ke depan juga akan sering kita undang Bu Lurah ke sini, karena insya Allah kalau berbekal berangkat dari masjid ini berkahnya lebih banyak Ibu. Jadi kita ini ingin compliant dengan undang-undang. Negara kita ini negara hukum, maka diupayakan segala sesuatu taat dengan hukum. Dan alhamdulillah negara kita ini punya undang-undang tentang pengelolaan zakat. Dan undang-undang itu mengikat kepada semua warga negara harus menghasilkan tiap bulan kurang lebih 3-4 miliar. Mungkin Bu Lurah juga dipotong Bu ya secara otomatis ya. Bahkan maunya ditingkatkan itu surat edarannya itu mau dipayungi oleh Perda, sepertinya sudah dirancang. Terima kasih.